pagi anak-anak semuanya. Selamat hari Minggu. Dan hari ini adalah hari spesial juga loh. Apa spesialnya anak-anak tahu? Hari ini adalah Hari Mama. Siapa yang pagi-pagi bangun sudah cium mamanya bilang, "Mama, I love you, Mama, aku sayang sama kamu." Ini kesempatannya ya anak-anak. Nah, hari ini, pagi ini, Lausu mau ngajak anak-anak untuk nyanyi sama-sama memuji Tuhan. Lagu pertama kita adalah Ayo pergi sekolah minggu. Lausu mau pakai sepeda ke sekolah minggu, tapi anak-anak siap-siap tidak boleh terlambat untuk ibadah kita hari ini. Oke, kita siap? Ayo kita nyanyi. Ayo kita pergi sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Lihat burung-burung pun bernyanyi. Shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi kita nyanyikan. Ayo, jangan terlambat. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi. Shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi. Shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam ibadah kita. Lausu mau minta kita semuanya berdoa dulu, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga diingatkan kami harus mengasihi mama kami, sayang kepada mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberi mama yang begitu baik untuk hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali mau berbuka hati, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Anak-anak yang sekolah minggu, lagu ini punya 7 poin utama. Nanti waktu nyanyikan, anak-anak ingat 7 poin utama apa di dalam pujian ini. Karena 7 poin itu menggambarkan saya ini loh identitasnya menjadi anak sekolah minggu, menjadi anaknya Tuhan. Sekolah minggu. Kita nyanyinya dengan semangat ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi, sekolah
malam minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Anak-anak, kita mau belajar tentang kesetiaan. Belajar setia seperti Tuhan Yesus yang setia. Setia menjaga iman kita dalam kondisi apapun. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap teguh beriman kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian ini, Tuhan Yesus, aku berjanji mau setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Kita nyanyi sekali lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Maura. Kita siapkan hati kita dengan satu pujian seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kita nyanyi kembali yang dari bait yang pertama. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku
dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku terlap hati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padamu seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Anak-anak, seperti pujian yang tadi kita katakan bahwa kita mau setia berjanji kepada Tuhan, menjaga iman kita tetap kepada Tuhan Yesus. Pujian yang ini berkata, Tuhan Yesus, aku mau ikut Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan juru selamatku. Kita nyanyi sama-sama lagu himne ini ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Langsung mau ikut Tuhan Yesus. Aku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita nyanyi sekali lagi. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Hai anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Lausa Maura senang sekali
bisa bertemu dengan anak-anak kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Hari ini, tanggal 10 Mei tahun 2020. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita ya. Nah, semuanya udah duduk dengan rapi dan siapkan Alkitab kalian. Dan sebelum kita masuk di dalam pelajaran kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan dan tutup matanya. Kita mau bicara kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu, kami berterima kasih Tuhan. Hari ini kami bisa kembali beribadah sekolah minggu melalui online. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami saat kami membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Lause mau tanya dulu bagi kalian, ada nggak anak-anak di sini yang punya pengalaman ikut di dalam perlombaan atau ikut di dalam pertandingan? Ya, walaupun mungkin khusus anak-anak yang kecil, kelas kecil, kalian mengikuti perlombaan yang sederhana sekali. Tetapi seru ya ketika kalian ikut perlombaan itu. Rasanya ketika ikut perlombaan, kalian ingin cepat-cepat duluan sampai ke garis finish, betul? Ya, indah sekali. Nah, hari ini langsung mau ceritakan sedikit saja apa yang dialami oleh seseorang ketika dia mengikuti lomba maraton Olimpiade. Nah, ini terjadi pada tahun 1968 di Mexico City. Kalau kalian mencari di Google, cari di internet, siapa yang menjadi pemenang dari lomba maraton Olimpiade tahun 1968 yang diadakan di Mexico City. Wah, pasti pemenangnya sulit sekali untuk kalian bisa dapatkan. Kenapa? Karena pada saat Olimpiade itu ada satu orang yang istimewa, yang dikenang karena dia memberikan inspirasi kepada banyak orang. Memang dia bukan juaranya, karena dia adalah satu orang yang paling akhir masuk ke dalam stadion ketika para penonton sudah mau pulang. Dia datangnya bagaimana? Dia salah seorang pesertanya. Dia masuk ke stadion menyelesaikan pertandingan dengan terpincang-pincang sedikit. Dengan susah payah berlari dia masuk ke Stadion Olimpik Mexico City yang sudah mulai gelap. Kenapa? Ternyata pada awal mula ketika dia ikut di dalam pertandingan maraton itu, dia mengalami tabrakan fatal dengan peserta yang lain. Sehingga menimbulkan luka di kakinya. Lalu panitia bilang, saudara, kamu lebih baik berhenti saja, nggak usah melanjutkan pertandingan perlombaan ini. Lalu dia menolak, dia bilang, enggak, aku mau tetap ikut berlari sampai ke finish. Kamu tahu siapa namanya? Namanya adalah John Stephen Akhwari. Dia peserta dari Tanzania. Jadi ketika dia sudah masuk, tiba di garis finish, orang tanya, kenapa kamu nggak berhenti? Ketika lukamu sudah mengeluarkan darah begitu sangat sakitnya. Lalu dia menjawab, dia bilang, negara saya mengirim saya ikut di dalam perlombaan ini kurang lebih sejauh 5.000 mil. Bukan hanya untuk memulai pertandingan. Mereka kirim saya 5.000 mil ke sini adalah untuk menyelesaikan pertandingan perlombaan. Nah, anak-anak, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, ini menjadi satu inspirasi bagi banyak orang di dunia ini. Walaupun memang dia bukan mendapatkan medali emas, tetapi karena komitmennya yang tinggi untuk menyelesaikan pertandingan, meskipun dia mengalami cedera maupun luka, dia menyelesaikan terus sampai akhirnya. Nah, anak-anak, berbicara bagaimana kamu bisa terus menyelesaikan sampai akhirnya. Ini adalah merupakan hal yang indah di dalam kalau kita pikirkan tentang bagaimana kamu mengikut Tuhan. Tentang imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan, kesetiaanmu mengikut Tuhan. Nah, ini yang menjadi ayat hafalan kita. Bukalah di Perjanjian Baru.
Di 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7. Itu ada di Perjanjian Baru, surat ya. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7. Bukalah Alkitabnya, sudah ketemu pelan-pelan, Lause akan menunggu. Lause ulangi, 2 Timotius 4, pasal itu angka yang besar, 4, lalu ayatnya ayat 7 angka yang kecil. Nah, Lause akan baca terlebih dahulu untuk kita semuanya. Kalian dengarkan baik-baik sambil kalian juga melihat di Alkitabnya. Ini adalah firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Anak-anak, ini adalah firman Tuhan dan Lause juga sudah menuliskannya di dalam bentuk slide alat peraga untuk kalian. Mari kita baca slide-nya dan Alkitabnya boleh diletakkan. Kita baca alamat dan isi. 2, 3. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Nah, anak-anak, dituliskan di sini, ini adalah merupakan sesungguhnya surat Rasul Paulus kepada Timotius. Berkenaan dengan iman percaya, ini juga bisa mengacu kepada diri kita masing-masing orang yang percaya. Apa yang dituliskannya di sini? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Berarti bahwa setiap orang yang percaya dikatakan punya pertandingan, perjalanan hidup di dalam kehidupannya, perjalanan imannya ketika dia ada di dalam dunia ini. Bagaimana kamu mempertahankan iman percayamu ketika mungkin kamu menghadapi godaan, melawan segala usaha-usaha si jahat untuk menjatuhkanmu dan juga pencobaan-pencobaan yang berasal dari dunia ini. Itu adalah merupakan pertandingan dan itu kamu harus berjuang di dalamnya dan kadangkala perjuanganmu itu bisa membuat kamu menjadi lemah dan putus asa. Tetapi bagaimana maunya Tuhan? Jangan putus asa. Makanya dituliskan di sini, dan aku telah memelihara iman. Artinya kamu bisa menang melewati itu semua. Menghadapi pertandingan-pertandingan iman itu di dalam perjalanan hidupmu dengan kamu tetap tinggal di dalam Tuhan. Kamu fokus kepada Tuhan. Dengan demikian, kamu bisa mempertahankan kepercayaanmu, imanmu kepada Tuhan. Nah, sekarang kita baca sekali lagi slide-nya ya. Kita masih membacanya secara utuh. Alamat dan isinya. 1, 2, 3. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Nah, anak-anak, bagi kamu yang sudah punya Tuhan Yesus di dalam hatimu, ingatlah bahwa Tuhan tahu perjuangan yang sulit yang kamu alami ketika kamu ada di dalam dunia ini untuk kamu bisa mempertahankan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jangan lupa ada Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatanmu. Sehingga ketika kamu menghadapi berbagai macam persoalan, kamu tidak perlu mengeluh. Bahkan kamu tidak menyalahkan Tuhan atas setiap peristiwa yang menimpa kamu. Ketika kamu melakukan ini, berarti kamu bisa menang. Karena Tuhan, kamu dikatakan tetap setia kepada Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana kalau Tuhan Yesus belum menjadi juru selamat kamu? Hal yang pertama yang Allah ingin supaya kamu lakukan, supaya kamu bisa menang di dalam pertandingan iman adalah meminta terlebih dahulu Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kamu dan mengampuni semua dosa-dosa kamu dan membuat Dia, Tuhan Yesus, menjadi juru selamat kamu.
Nah, sekarang kita akan baca sekali lagi. Lause mau tutup satu kata, ya, alamat dan isinya. 1, 2, 3. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Wah, bagus, keren sekali. Nah, sekarang ada 2 kata yang akan Lause tutup. Tadi 1, sekarang tambah 2 kata lagi, jadi menjadi 3 kata. Ya, pasti kalian bisa. 1, 2, 3. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Bisa ya? Terakhir, 1 kata lagi tambahan Lause akan tutup. Sekarang kita baca dengan suara yang paling indah kepada Tuhan. 1, 2, 3. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Yeay, bagus sekali. Sekarang Lause bisa tutup semuanya. Kalian bisa ucapkan dan hanya melihat kepada Lause di depan ini. Dan Lause hanya mengucapkan dengan mempergunakan mulut bibir Lause saja. Ya, ready? 1, 2, 3. Bagus sekali, luar biasa. Anak-anak, Lause mau kasih tunjuk beberapa foto dari teman-teman Lause. Ini yang pertama. Tada! Ini adalah foto Lause Andri dengan istrinya. Mereka sudah menikah kurang lebih 9 bulan. Sungguh sangat indah melihat keluarga ini bersama-sama melayani Tuhan. Dan ada satu lagi. Mereka lebih lama dari 9 bulan pernikahan mereka. Mereka sudah menikah 7 tahun. Siapa mereka? Mereka adalah Tara. Ini adalah Lause Budi Tandiwan dengan istrinya. Mereka sudah menikah kurang lebih 7 tahun. Nah, kalau Lause tanya bagaimana hidup pernikahan mereka. Mereka mengatakan bahwa di dalam pernikahan mereka pasti ada saja hal-hal yang baru yang bisa mereka pelajari dari satu dengan yang lainnya. Wah, luar biasa sekali ya anak-anak ya. Nah, ini ada satu yang bagus juga ya. Foto siapa? Tara. Ini adalah foto dari teman Lause juga. Pak Herianto dengan Ibu Leni. Coba tebak, mereka sudah menikah berapa lama? Wah, mereka sudah menikah kurang lebih 64 tahun. Wah, itu waktu yang sangat panjang anak-anak ya. Lama sekali mereka bersama-sama hidup di dalam satu keluarga yang bahagia. Pak Herianto dengan Ibu Leni bukan saja punya anak-anak yang sudah dewasa, tetapi juga sudah punya cucu dan bahkan sudah punya cicit. Wah, luar biasa. Senang sekali ya melihat kebahagiaan dari keluarga demi keluarga yang ada di gereja kita. Nah, mereka bisa sharing apa yang membuat mereka bisa bertahan bersama satu dengan yang lainnya. Nah, jawabannya hanya satu, adalah karena pertolongan Tuhan membuat mereka bisa tetap bersama, atau dengan kata lain membuat mereka bisa setia satu dengan yang lain. Mereka memegang janji pernikahan mereka satu sama lain untuk bisa tetap bersama-sama selama-lamanya. Apakah ada persoalan? Pasti, entah itu persoalan keuangan, pasti ada. Persoalan rumah tangga, persoalan rumah tempat tinggal mereka, persoalan tentang kesehatan, keterbatasan fisik, pasti ada. Tetapi itu tidak membuat mereka untuk berpisah satu sama lain. Mereka tetap
tetap bersama. Mereka setia, anak-anak. Nah, kalau berbicara setia, lah usah teringat. Di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan juga mau kita setia. PowerPoint statement kita di dalam cerita hari ini adalah bahwa Tuhan menolongku untuk hidup setia kepadanya. Sekali lagi, ini ada PowerPoint statement-nya. Tuhan menolongku untuk hidup setia kepadanya. Anak-anak, ini ada ceritanya loh di dalam Perjanjian Lama. Cerita yang sangat bagus sekali kalau kalian mau lihat, ada di Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian pasalnya yang ke-37. Nah, di situ ada satu keluarga. Keluarga ini punya anak. Anak laki-lakinya ada 12 dan anak perempuannya 1. Nah, dari anak laki-lakinya ini termasuk di dalamnya yang bernama Yusuf. Siapa namanya? Yusuf. Nah, pada usia remaja, Yusuf ini ternyata dia punya mimpi. Betul-betul dia bermimpi. Lalu mimpi itu dia ceritakan kepada saudara-saudaranya ini. Dia bilang begini, di ladang berkas gandumku suatu saat tegak berdiri. Dan kemudian berkas gandum kalian mengelilingi aku dan kemudian sujud menyembah kepada berkas gandumku. Wah, saudara-saudaranya bingung dan sedikit kaget. Bagaimana mungkin? Kok dia yang lebih kecil dari kami, dia yang bungsu, tetapi kami yang kakak-kakaknya kok sujud menyembah kepada dia? Mereka sudah mulai berpikir-pikir, ada apa ini ya? Gitu. Nah, anak-anak, apakah ceritanya sampai di situ? Enggak. Hari-hari berikutnya, Yusuf ini kemudian cerita lagi, bukan hanya sekarang kepada kakak-kakaknya, tetapi sekarang kepada orang tuanya. Dia bilang, kali ini aku juga bermimpi lagi. Ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Mereka semua sekarang sudah semakin marah. Alkitab bilang mereka iri hati kepada Yusuf. Dan kemudian mereka diam-diam merencanakan apa? Rencana yang jahat kepada adik bungsunya ini. Kepada Yusuf. Suatu kali waktu mereka sedang ada di padang menggembalakan domba-domba hewan gembalaan mereka. Mereka semua sepakat tangkap Yusuf. Lalu kemudian saat itu mereka jual ke Mesir. Dia menjadi budak di sana. Tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka sepakat juga membuat berita yang bohong kepada orang tuanya, khususnya kepada papanya. Mereka bilang bahwa adik mereka ini, si Yusuf ini, sudah mati diterkam binatang buas di hutan. Hati papanya sangat sedih sekali. Kehilangan anak yang dia kasihi. Tahukah kamu anak-anak, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf ini adalah dosa. Alkitab menulis untuk saat ini bahwa bukan hanya mereka yang berdosa. Manusia saat ini, sekarang ini juga disebut adalah manusia berdosa. Alkitab bahkan menulis semua orang sudah berdosa. Tidak ada yang benar, satu pun tidak ada yang benar. Kenapa? Karena sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka manusia yang lahir ke dalam dunia ini, setiap orang sudah berdosa. Kesukaannya adalah melakukan kesalahan, keinginan hatinya sendiri. Merampas mainan atau barang-barang temannya, saudaranya. Mengambil yang bukan miliknya. Lalu kemudian mengejek
kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok kepada saudara, mungkin tetangga atau teman-temannya. Dan untuk semuanya ini manusia pantas untuk dihukum, yaitu tidak pernah bisa bertemu dengan Tuhan. Itu adalah satu hal yang sangat menyedihkan sekali anak-anak. Namun ada kabar baik, karena Allah sangat mengasihi manusia. Karena Allah sangat mengasihi kamu, maka Dia sendiri yang menyediakan jalan supaya dosa-dosamu itu bisa diampuni melalui Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Dia adalah anak Allah yang sempurna, tidak ada dosa dan rela menggantikan hukuman dosamu di atas kayu salib. Dia menderita, Dia mati, tapi Dia tidak tetap tinggal mati dan dikuburkan. Hari ketiga kemudian Dia hidup kembali. Hidup untuk selama-lamanya dan sekarang Dia ada di sorga. Anak-anak, Allah ingin supaya kamu menyadari dosa-dosamu dan kamu mau minta Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu. Meminta Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa-dosamu. Nah, anak-anak, saudara-saudara Yusuf ini tidak menyadari apa yang dia lakukan itu adalah dosa. Ketika mereka menjual Yusuf dan kemudian ketika mereka berbohong kepada orang tua mereka. Selanjutnya apa yang terjadi? Yusuf ini dia menjadi budak, pembantu di istana Potifar. Tapi Alkitab menulis di sini sungguh sangat istimewa sekali. Bahwa berkali-kali Alkitab menulis bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Anak-anak, Tuhan bekerja melalui Yusuf. Sehingga apapun yang dikerjakannya selalu berhasil. Dan suatu saat dia difitnah. Lalu dia dimasukkan penjara bukan karena kesalahannya. Apakah di penjara kemudian Tuhan meninggalkan dia? Tidak. Alkitab tetap menulis di sini bahwa Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dan kemudian ada satu cara yang Tuhan atur. Membawa Yusuf bertemu dengan Raja Firaun. Karena saat itu Raja Firaun sedang bermimpi. Dan hati Raja Firaun menjadi gundah gulana. Cari orang siapa yang bisa menerjemahkan mimpinya. Lalu kemudian Yusuf diperhadapkan kepada Raja Firaun. Dan dia menerjemahkan, mengartikan apa yang dimimpikan. Apa yang menjadi mimpi Raja Firaun. Tetapi Yusuf bilang gini kepada Raja Firaun, sesungguhnya Tuanku Raja, bukan aku, tetapi Allah lah yang memberitakannya. Makanya dia kasih tahu apa arti mimpi Raja Firaun itu. Dia bilang bahwa nanti akan ada masa 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun masa kelimpahan. Dan 7 tahun masa kelaparan. Tidak ada makanan sama sekali. Wah, Raja Firaun kaget. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Raja Firaun membutuhkan seorang yang bijaksana untuk bisa membereskan ini semua dan menyimpan makanan yang cukup sehingga nanti waktu musim kelaparan, makanan ada untuk mereka dapatkan. Lalu Raja Firaun itu cari-cari, akhirnya diputuskanlah. Kamu tahu siapa? Coba tebak yang dipilih oleh Raja Firaun? Yusuf. Iya, Yusuf yang dipilih oleh Raja Firaun untuk membereskan itu semuanya. Yusuf dikatakan di Alkitab dia bertanggung jawab atas istana Firaun dan bangsa Mesir. Makanan selama 7 tahun sangat berlimpah dan Yusuf mengatur semuanya dengan sangat baik. Tidak terasa 7 tahun masa kelimpahan itu sudah lewat. Tibalah masuk masa kelaparan, kemarau. Tidak ada satupun yang berhasil ketika ditanam. Mereka mulai kelaparan, persediaan-persediaan mereka sudah mulai menipis, termasuk juga keluarga dari Yusuf.
Nah, saudara-saudara Yusuf mengalami kekurangan makanan. Lalu, saudara-saudara Yusuf ini dikirim oleh ayahnya untuk mencari makanan. Mereka tahu bahwa di Mesir ada makanan yang cukup. Lalu mereka bersiap-siap. Mereka pergi ke Mesir. Tapi anak-anak, mereka tidak pernah tahu bahwa peristiwa kelaparan ini akan membawa mereka berhadapan muka dengan muka, bertemu dengan adik bungsu mereka, yaitu Yusuf. Mereka nggak pernah sadar dan mereka nggak tahu itu. Lalu tibalah mereka di Mesir. Mereka bertemu berkali-kali dengan Yusuf tanpa mereka sadari. Akhirnya ada suatu kejadian, suatu saat di mana kemudian Yusuf memperkenalkan sendiri dirinya kepada saudara-saudaranya. Bahwa akulah Yusuf, adik bungsu kalian. Mereka sangat kaget. Adik bungsu Yusuf. Ketika mereka sadar akan hal ini, mereka tahu pasti ini kesempatan Yusuf untuk membalas segala kejahatan kami kepada dia. Kami pasti akan dihukumnya. Kami akan mendapatkan hukuman yang pantas atas apa yang sudah kami lakukan kepada Yusuf dulu. Tapi bagaimana dengan Yusuf sendiri? Anak-anak, kamu tahu, menghadapi akan hal itu, Yusuf melihat saudara-saudaranya itu semua. Yusuf sadar. Yusuf tahu bahwa keluarganya ini sangat membutuhkan pertolongan. Dan Yusuf memutuskan untuk mengampuni saudara-saudaranya. Kenapa anak-anak? Kamu tahu kenapa? Karena Yusuf hidup takut akan Tuhan. Yusuf ikut Tuhan dengan setia. Nah anak-anak, ketika masalah menghampiri kamu, ketika kamu menghadapi berbagai macam pergumulan, jangan biarkan masalah itu, persoalan itu menguasai kamu. Bahkan kamu menyalahkan Tuhan. Jangan. Sebaliknya kamu tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan menyerah. Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya yang menjadi sumber kuatmu untuk kamu bisa menang melewati persoalan-persoalanmu itu. Tuhan akan menolong kamu. Kamu ingat apa yang menjadi PowerPoint statement kita? Dikatakan di sini PowerPoint statement kita adalah Tuhan menolongku untuk hidup setia kepadanya. Amin? Ya, betul. Bagaimana caranya untuk kamu bisa hidup setia kepadanya? Ambil waktu, bacalah Alkitab setiap hari, khususnya pada saat renungan harianmu. Cari tahu apa yang Tuhan ingin supaya kamu lakukan. Ikuti saja dengan setia. Sekali, 2 kali, dan untuk seterusnya. Kamu masih ingat ayat hafalan kita? Kita ucapkan sama-sama ya. Saat alamat dan isinya 1, 2, 3. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Betul anak-anak, suatu saat kamu nanti akan bisa mengerti, paham apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Namun sekarang tugas kamu adalah kamu ikut saja perintahnya, lakukan itu. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagimu.
Demikianlah yang dilakukan oleh Yusuf di dalam sepanjang kehidupannya. Kadang-kala dia tidak bisa paham, mengerti apa yang dia alami di dalam kehidupannya. Tapi sekarang dia tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah di dalam kehidupannya. Dia mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hidupnya adalah hidup yang takut akan Tuhan. Itulah yang menyebabkan, yang menjadi alasannya bagaimana Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya. Dan kemudian yang lebih indah lagi, dia memberi makanan yang cukup kepada keluarga-keluarganya dan mengajak semua mereka termasuk orang tuanya, khususnya ayahnya, untuk tinggal bersama dengan mereka, pindah ke Mesir, dan mereka ada di tanah Goshen. Nah, anak-anak, sungguh sangat luar biasa. Cerita yang sangat indah sekali. Bagi kamu hari ini, kalau kamu sadar bahwa Tuhan Yesus belum menjadi juru selamatmu, langkah yang pertama untuk kamu bisa mengikut Tuhan dan menang adalah menjadi anaknya. Meminta Tuhan Yesus menjadi juru selamat kamu. Percaya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah untuk dirimu, dan kamu terima Dia sebagai juru selamatmu. Ketika kamu menerimanya, maka Ia akan mengubahmu dari dalam dan menjadikan kamu menjadi anaknya. Kamu bisa katakan ini di dalam doamu. Dan kalau kamu hari ini sudah membuat Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu, Allah ingin supaya kamu mengikut Dia dengan setia. Ingat ayat hafalan kita sekali lagi, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Nah, anak-anak, bacalah firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupanmu melalui renungan harian yang kamu miliki, sehingga kamu bisa mengenal Dia. Dan ketika kamu baca dan mungkin ada yang tidak kamu mengerti, tidak apa-apa, kamu bisa tulis, kamu bisa catat, dan suatu saat ketika kamu ke sekolah minggu, ketika kita bertemu kembali, kamu bisa menanyakannya kepada lause-lause. Tetapi yang paling penting sekarang ini, kamu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadamu. Bersyukurlah bahwa rencana Tuhan di dalam hidupmu adalah rencana yang terbaik, dan mintalah supaya Dia menolongmu untuk setia melakukan perintahnya. Kamu masih ingat lagu tadi yang kita nyanyikan bersama-sama dengan Lauselina? Kita nyanyikan refnya aja sebagai komitmen keputusan kamu di dalam hatimu untuk mengikut Tuhan Yesus dengan setia terus-menerus di dalam kehidupanmu. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati, kamu menghayatinya. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan yang baik, tolonglah aku untuk bisa mengikut Tuhan dengan setia, melakukan apa yang Tuhan perintahkan saat ini di dalam kehidupan kami, walaupun kadang kami belum bisa mengerti, tapi satu saat waktunya Tuhan, kami pun bisa memahaminya. Dan yang penting saat ini kami mau setia mengikut Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami, berkati setiap anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Nah, anak-anak, sekolah minggu kita sudah selesai sampai di sini. Lalu senang sekali bahwa kita bisa beribadah bersama-sama walaupun melalui online, tapi percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita di tempat di mana kita berada. Anak-anak, jangan lupa renungan harian yang sudah kalian download, yang sudah kalian dapatkan, dengan setia kalian bisa membacanya. Walaupun sekali lagi mungkin susah, tetapi tak mengapa, baca saja. Dan minta untuk Tuhan menolong kamu bisa memahaminya, dan ada orang tua atau mama papa yang membantu kamu, mendukung kamu di dalam saat teduh kamu. Nah, sekarang masih ada PSBB ya. Nah, tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, dan ikuti semua apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, kita yakin bahwa suatu saat nanti penyebaran virus ini bisa dihentikan dan sukacita kita bisa kembali berkumpul di gereja, kita bisa bersekolah minggu, dan juga kalian bisa bersekolah, bisa melakukan berbagai macam aktivitas di luar sana, dan ini pasti sangat menyenangkan sekali. Amin. Nah, sampai sekian dulu acara sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.